Ini perangkat uji untuk pupuk. Sudah punya belum alatnya? Alat ini memastikan kondisi kandungan pupuk yang kita beli. Kandungan kadar N, P, dan K untuk keperluan pemupukan lahan kita. Jadi, kita lebih efektif dan efisien. Yuk, kita buka sama-sama. Pastikan isinya lengkap sesuai dengan buku petunjuk. Yuk, kita mulai. Kadar N dalam pupuk. Nitrogen merupakan unsur hara esensial bagi tanaman yang terkandung dalam pupuk urea, garam amonium, garam nitrat, dan N-organik. Alat uji ini mengukur semua bentuk N kecuali N-organik. Bentuk-bentuk N diubah menjadi amonium dan ditambah pereaksi pewarna untuk menghasilkan warna hijau. Kepekatan warna hijau sebanding dengan kadar N. Penetapan kadar N pupuk. Pembuatan ekstra pupuk. Contoh pupuk sebanyak 1 sendok takar kecil 0,25 gram dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge volume 50 ml. Tambahkan 2,5 ml pereaksi N1. Kocok perlahan-lahan. Diamkan 10 menit. Kemudian volumenya dijadikan 50 ml dengan ditambah air. Kemudian dikocok sampai homogen, saring bila diperlukan untuk mendapatkan ekstrak jernih. Prosedur pertama, ke dalam tabung reaksi masukkan 1 ml ekstrak jernih pupuk. Tambahkan 4 ml air untuk prosedur 1, dapat digunakan air minum dalam kemasan. Prosedur 2, ke dalam tabung reaksi masukkan 0,5 ml ekstrak jernih pupuk. Tambahkan 4,5 ml air untuk prosedur 2. Selanjutnya dikocok, lalu tambahkan 1 ml pereaksi N2. Kocok. Tambahkan 1 ml pereaksi N3. Kocok. Tambahkan 0,05 gram pereaksi N4 dengan menggunakan spatula, lalu dikocok. Reaksi dibiarkan berlangsung sekitar 25 hingga 30 menit. Tambahkan 1 ml N5 dengan pipet tetes. Biarkan 6 hingga 10 menit, warna biru kehijauan yang timbul dibandingkan dengan warna pada tabel gradasi warna. Kadar N di dalam pupuk diperoleh dari gradasi warna yang sesuai dengan warna yang dihasilkan oleh contoh pupuk. Kadar P dalam pupuk. Fosfor dalam pupuk P umumnya berbentuk senyawa fosfat yang sebagian besar adalah kalsium fosfat. Perangkat uji ini menentukan kadar P dalam semua bentuk P. Bentuk P dilarutkan menjadi ortofosfat, terlarut dan direaksikan dengan pewarna, menghasilkan warna kuning. Kepekatan warna kuning inilah sebanding dengan kadar P. Penetapan kadar P pupuk. Dengan menggunakan sendok takar kecil, masukkan 0,25 gram contoh pupuk yang telah dihaluskan ke dalam tabung sentrifuge volume 50 ml. Tambahkan pereaksi P1 sampai volume 5 ml. Dikocok sampai larut. Bila ada gas CO2 atau buih,
Biarkan sampai habis gelembung-gelembungnya. Tambahkan air. Dapat digunakan air minum dalam kemasan. Tambahkan air hingga volume menjadi 50 ml. Tutup dan dikocok dengan cara bolak-balik sampai homogen. Biarkan larutan menjadi jernih, saring bila diperlukan. Campurkan 5 ml pereaksi P2 ke dalam tabung reaksi volume 15 ml dan campurkan 5 ml pereaksi P3, dikocok sampai homogen. Masukkan 0,5 ml ekstrak jernih nomor 3 ke dalam tabung yang berisi campuran pereaksi P2 dan P3. Tutup dan dikocok sampai homogen. Setelah 2 hingga 5 menit, bandingkan warna kuning yang muncul dari larutan jernih di permukaan pupuk dengan warna pada tabel gradasi warna. Kadar K dalam pupuk. Pupuk kalium mengandung garam-garam kalium yang mudah larut seperti KCl dan K2SO4. Alat uji ini menentukan kadar K dan pupuk K dengan melarutkannya dan ditambah pereaksi sehingga membentuk endapan putih. Endapan ini terbentuk pada konsentrasi K yang telah ditentukan. Penetapan kadar K dalam pupuk. Dengan menggunakan sendok takar besar, masukkan 2,5 gram contoh pupuk ke dalam tabung sentrifuge volume 50 ml. Tambahkan pereaksi K1 sampai volume 7,5 ml, dikocok sampai semua pupuk larut. Setelah larut, tambahkan air sampai larutan menjadi 50 ml. Kocok sampai homogen. Ditunggu sampai larutan menjadi jernih atau disaring sampai didapatkan ekstrak yang jernih. Masukkan 3 ml pereaksi K2 ke dalam tabung reaksi. Tambahkan ekstrak contoh tetes demi tetes ke dalam pereaksi K2. Hitung jumlah tetes ekstrak contoh uji hingga menghasilkan endapan putih. Kadar K2O contoh pupuk dibaca pada tabel 3 yang sebaris dengan jumlah tetes ekstrak contoh yang diperlukan untuk menghasilkan endapan putih. Mudah kan petani hebat? Anda akan lebih teliti membeli pupuk. Ingat, selalu ikuti penggunaannya sesuai buku petunjuk. Untuk kebaikan kita semua. Perangkat uji ini telah digunakan di seluruh Indonesia dan mempunyai keakuratan yang dapat diandalkan. Kita tidak ingin Bapak Ibu petani memupuk dengan menggunakan pupuk yang palsu ataupun tidak sesuai dengan kandungannya, karena akan berpengaruh terhadap produksi dan juga pertumbuhan tanaman. Mari memupuk dengan baik dan benar.